pagi, salam bisnismen Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Nova Sitopu di Trijaya Trading Plan by Mr. Saiful Tahir. Pagi ini saya awali market dari Forex. Dolar bergerak lebih rendah terhadap mata uang utama lainnya pada hari Senin. Seiring sentimen terhadap greenback menjadi rapuh menjelang pertemuan kebijakan bulanan yang akan dimulai pada hari Selasa. USD Yen turun sebesar 0,77% ke level 106.16, berada di level terendah dalam 1,5 bulan di 105.75 yang dicapai pada awal sesi. Pasar saat ini menjauhkan kembali ekspektasi waktu kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat setelah laporan kerja Amerika Serikat yang mengecewakan untuk bulan Mei, yang menunjukkan tingkat pertumbuhan kerja paling lambat sejak September 2010. Sementara itu, mata uang safe haven yen menguat karena data ekonomi yang lemah dari China dan Jepang pada hari Senin yang melukai outlook untuk pertumbuhan ekonomi di Asia. Untuk hari ini, resisten euro, resisten satunya di 1.13108, resisten 2-nya di 1.13198 dan resisten 3-nya di 1.13358. Untuk support satunya di 1.12666, support 2-nya di 1.12442 dan support 3-nya di 1.12309. Untuk Swiss franc, resisten satunya di 0.96521, resisten 2-nya di 0.96689 dan resisten 3-nya di 0.96772. Untuk support satunya di 0.96226, support 2-nya di 0.96154 dan support 3-nya di 0.96093. Kita ke pound sterling, resisten satunya di 1.42969, resisten 2-nya di 1.43232 dan resisten 3-nya di 1.43586. Support satunya di 1.41793, support 2-nya di 1.41472 dan support 3-nya di 1.41143. Dan Australian dollar, resisten satunya di 0.73983, resisten 2-nya di 0.74088, resisten 3-nya di 0.74178 dan support satunya di 0.73773, support 2-nya di 0.73643 dan support 3-nya di 0.73583. Dan yen untuk resisten tadinya di 106.369, resisten 2-nya di 106.565 dan resisten 3-nya di 106.840. Untuk support satunya di 105.941, support 2-nya di 105.802 dan support 3-nya di 105.724. Kita beralih ke local gold. Harga emas naik ke level tertinggi dalam 4 pekan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap apakah Inggris akan meninggalkan Uni Eropa atau tidak. Dan para trader yang menilai tidak yakin Federal Reserve akan menaikkan suku bunga. Dan apakah ini? Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa hasil untuk referendum Brexit masih terlalu sempit jaraknya. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik logam mulia dalam status yang merupakan aset safe haven. Sementara itu, data Fed Futures menunjukkan tidak adanya kesempatan Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga pada hari Rabu, turun dari kemungkinan 24% pada periode akhir Mei setelah data non-farm payroll hadir lebih lemah dari perkiraan. Harga emas naik 21% di tahun 2016 karena perlambatan ekonomi global yang dipimpin oleh menurunnya pertumbuhan di China serta meningkatnya ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga.
Meningkatnya daya tarik logam mulia sebagai aset lindung nilai, harga emas spot terakhir terpantau naik 0,8% di 1,284 US dollar per troy ounce, menjauh dari level puncak sebelumnya di 1,287 US dollar per troy ounce. Pendiri optionalsellers.com di Florida mengatakan bahwa Brexit benar-benar menjadi fokus pada saat ini, dan itu adalah katalis yang mendorong harga emas naik ke level yang lebih tinggi pada hari ini. Dan emas akan mendapatkan dukungan yang solid sampai kita mendapatkan kepastian mengenai Brexit. Dan saat ini juga bahwa sebagian besar orang yakin tidak ada pergerakan suku bunga di bulan Juni. Untuk resisten gold hari ini, resisten satunya di 1290.81, resisten duanya di 1299.12, resisten 3 di 1303.66, dan support satunya di 1272.38, support 2-nya di 1264.69, dan support 3-nya di 1257.90. Demikian Trijaya Trading Plan pagi hari ini. Saya Nova Sitepu. Semoga bermanfaat dan salam trading.